Mari kita mulai konsep dasar risiko. Definisi manajemen risiko menurut POJK nomor 18 garis miring POJK 3 garis miring 2016. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Identifikasi risiko ini adalah proses sistematis untuk menganalisis dan menemukan risiko potensial yang dapat mengancam perusahaan, meliputi keberadaan, penyebab, dan metode identifikasinya. Kerugian potensial yang dapat terjadi meliputi kerugian atas harta kekayaan, baik langsung maupun tidak langsung, ataupun kehilangan pendapatan. Kerugian berupa kewajiban kepada pihak lain atau liability losses, serta kerugian personal akibat kecelakaan atau kematian karyawan yang memengaruhi keluarganya. Identifikasi risiko penting dilakukan untuk menghindari kerugian yang tidak disadari oleh perusahaan. Definisi risiko menurut ahli yang pertama dari Denenberg dikutip oleh Robert R. dalam bukunya Risk in Psychological Phenomenon had its meaning full only in terrors of human reaction and experimental, atau juga disebut ketidakpastian adalah sebagai suatu keadaan yang belum pasti terjadi dan yang merupakan satu keadaan yang dihadapi oleh manusia dalam setiap kegiatannya. Itu yang dimaksud sebagai dengan risiko. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Bank, risiko ini adalah risiko yang perlu diatasi oleh seluruh bank, sehingga dalam prosesnya dapat memenuhi kriteria-kriteria yang dapat memenuhi standar untuk penyelesaian risiko. Pertama kita bahas berdasarkan sifatnya. Pertama kita bahas mengenai klasifikasi risiko berdasarkan sifat. Yang pertama, risiko yang tidak disengaja. Maksudnya adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Misalnya risiko terjadinya kebakaran, bencana alam, dan pencurian. Selanjutnya, risiko yang disengaja. Maksudnya, risiko ini memang disengaja dan ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya. Misalnya, risiko utang piutang ataupun risiko perjudian. Yang ketiga, ada risiko fundamental. Adalah risiko yang penyebabnya tak bisa dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu orang ataupun beberapa orang saja, tapi banyak orang, seperti banjir, angin topan. Selanjutnya ada risiko khusus. Risiko khusus ini adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti kapal kandas dan pesawat jatuh. Itu salah satu dua risiko yang muncul dari risiko khusus. Selanjutnya ada risiko dinamis. Risiko dinamis ini maksudnya adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan dinamika masyarakat di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi. Contohnya seperti risiko keuangan atau risiko penerbangan luar angkasa. Selanjutnya kita bahas mengenai klasifikasi berdasarkan risiko yang dialihkan, yaitu ada dua. Yang pertama ada risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Yang kedua, risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Penjelasannya, risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain adalah risiko yang mempertanggungjawabkan suatu objek yang akan terkena risiko kepada perusahaan asuransi, sehingga semua kerugian menjadi tanggungan atau pindah pihak perusahaan asuransi yang lain. Yang kedua, ada risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Maksudnya, risiko ini umumnya meliputi semua jenis risiko spekulatif, yaitu tidak dapat dialihkan kepada pihak lain karena memang risiko ini sangat terjadi masif di dalam suatu perusahaan. Klasifikasi berdasarkan sumber atau penyebab dari risiko. Ada dua, yaitu risiko intern dan risiko ekstern. Risiko intern ini adalah risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti kerusakan aktiva karena ulah karyawan sendiri,
kecelakaan kerja, dan kesalahan manajemen. Adapun risiko eksternal ini adalah risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti risiko pencurian dan risiko penipuan. Perbedaan Price dan Hazard. Menurut Herman Darmawi 2016, Price atau disebut bencana, musibah, dan Hazard adalah bahaya, sering dianggap sama, tetapi memiliki perbedaan yang harus dijelaskan dengan tegas. 1. Price adalah peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan kerugian. Peristiwa yang menyebabkan kerugian disklasifikasikan berdasarkan sumber. Pertama, A. Alam, seperti petir, gempa bumi, banjir, letusan gunung, dan lain-lain. B. Manusia, kelalaian, seperti kejahatan, pencurian, dan penganiayaan. C. Peralatan, seperti korsleting listrik, kecelakaan mobil, kompor meledak, dan lain-lain. Hazard adalah keadaan atau faktor yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya peril, kondisi yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian. Kind of loss, yaitu A. Physical hazard, berkaitan dengan kondisi fisik benda yang mempengaruhi risiko seperti usia kapal, jenis kendaraan, kondisi kesehatan, dan lain-lain. Ciri-cirinya mudah diidentifikasi dan diperbaiki. B. Moral hazard, sifat dan karakter manusia seperti penyampaian informasi palsu, sabotase, atau vandalisme. Seperti ciri-cirinya yaitu sulit diidentifikasi. C. Moral hazard, kecerobohan akibat rasa aman, kecelakaan telah diasuransikan, misalnya kurang hati-hati menggunakan mobil karena diasuransikan. D. Legal hazard, ketidakpatuhan terhadap hukum atau peraturan yang meningkatkan risiko, seperti abai pada keselamatan kerja meski telah memenuhi syarat asuransi kecelakaan kerja. Risiko spekulatif dan murni. Risiko spekulatif melibatkan kemungkinan untung atau rugi seperti dalam perjudian atau investasi. Tujuan dari risiko ini untuk mendapatkan keuntungan sehingga risiko spekulatif tidak dapat diasuransikan. Sebaliknya, risiko murni hanya memiliki kemungkinan kerugian tanpa adanya potensi keuntungan, seperti kecelakaan, kebakaran, pencurian. Risiko murni dapat diasumsikan menjadi fokus utama pada asuransi. Risiko murni dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, risiko pribadi, yaitu kerugian yang mempengaruhi individu seperti kematian atau cacat. Yang kedua, risiko harta, kerugian pada aset, misalnya pencurian atau kerusakan properti. Yang terakhir, risiko tanggung gugat, tanggung jawab hukum terhadap kerusakan orang lain atau properti mereka. Sumber risiko. Sumber risiko dapat berasal dari berbagai aspek, yaitu sosial, fisik, dan ekonomi, yang masing-masing mempengaruhi cara kerugian terjadi dan bagaimana risiko tersebut ditangani. Yang pertama, sumber risiko sosial. Risiko dari tindakan manusia seperti pencurian, vandalisme, huru-hara, pemogokan, atau tindakan kriminal lainnya. Contohnya seperti shoveling di swalayan, arson atau pembakaran untuk klaim asuransi, atau kekerasan selama pemogokan yang menyebabkan kerugian finansial, kerusakan properti, hingga cedera atau justru kematian. Yang kedua, sumber resiko fisik. Resiko yang berasal dari fenomena alam atau kesalahan manusia, misalnya kebakaran, banjir, gempa bumi, badai, kekeringan, tanah longsor, dan petir. Contoh, petir yang menyebabkan kebakaran, banjir yang menghancurkan properti dari panen, atau tanah longsor yang merusak rumah dan infrastruktur. Sumber resiko ekonomi. Sumber resiko yang berkaitan dengan fluktuasi ekonomi seperti inflasi, resesi, atau ketidakstabilan perusahaan. Contohnya, inflasi mengurangi daya beli, resesi lokal mempengaruhi usaha, dan kegagalan bisnis yang menyebabkan kerugian investasi serta pengangguran. Setiap sumber risiko ini memiliki dampak yang luas
mulai dari kerugian finansial, kerusakan aset, hingga ancaman terhadap jiwa manusia, sehingga memerlukan pendekatan pengelolaan risiko yang berbeda. Metode penanganan risiko. Menurut Jeff Woodward, metode penanganan risiko mencangkup 5 strategi utama untuk mengelola risiko dan mengurangi dampak kerugian. Yang pertama yaitu risk avoidance, penghindaran risiko. Strategi ini melibatkan menghindari aktivitas atau situasi yang berpotensi menimbulkan risiko. Contohnya yaitu tidak tinggal di daerah rawan banjir atau tidak berinvestasi di sektor yang sangat fluktuatif. Yang kedua yaitu risk reduction, penurunan risiko. Mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadi risiko atau meminimalkan dampaknya jika terjadi. Contohnya yaitu memasang alat pemadam kebakaran, memelihara kendaraan secara rutin, atau mengikuti protokol keamanan kerja. Yang ketiga yaitu risk retention, menahan risiko. Memutuskan untuk menerima risiko dan menanggung kerugiannya secara langsung karena dianggap kecil atau lebih ekonomis dibandingkan dengan upaya penanganan lainnya. Contohnya yaitu menyimpan dana darurat untuk memperbaiki kerusakan kecil pada properti tanpa asuransi. Yang keempat yaitu risk sharing, membagi risiko dengan pihak lain seperti melalui kerjasama, kemitraan, atau bentuk tanggung jawab bersama. Contohnya yaitu membagi risiko investasi dengan mitra bisnis atau membeli asuransi bersama dalam kelompok. Yang kelima yaitu risk transfer, mengalihkan risiko, memindahkan beban risiko kepada pihak lain, biasanya melalui asuransi atau kontrak. Contohnya itu membeli polis asuransi kesehatan untuk mengalihkan biaya perawatan medis kepada perusahaan asuransi. Identifikasi risiko adalah proses sistematis untuk menganalisis dan menemukan risiko potensial yang dapat mengancam perusahaan, meliputi keberadaan, penyebab, dan metode identifikasinya. Kerugian potensial yang dapat terjadi meliputi kerugian atas harta kekayaan langsung, tidak langsung, atau kehilangan pendapatan, kerugian berupa kewajiban kepada pihak lain, serta kerugian personal akibat kecelakaan atau kematian karyawan yang dapat mempengaruhi keluarganya. Identifikasi risiko penting dilakukan untuk menghindari kerugian yang tidak disadari oleh perusahaan. Yang pertama, metode identifikasi risiko, yaitu mencakup berbagai pendekatan untuk mengenali potensi risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Beberapa metode yang dapat dilakukan adalah kuesioner analisis risiko, yaitu untuk memastikan informasi tidak terlewat. Selanjutnya, analisis laporan keuangan untuk mengidentifikasi risiko terkait harta, utang, dan personalia, serta pembuatan flowchart aliran proses produksi. Interaksi dengan bagian internal dan eksternal perusahaan seperti bank dan perusahaan asuransi juga penting untuk memahami risiko. Yang kedua yaitu tahapan identifikasi risiko. Tahapan-tahapan identifikasi risiko terdiri dari berbagai langkah yang terstruktur. Pertama, pembentukan tim yang kompeten untuk menangani proses identifikasi risiko. Yang kedua, pengumpulan informasi yang relevan mengenai berbagai aspek yang dapat mempengaruhi risiko. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap sumber penyebab risiko yang terbagi menjadi faktor internal, yaitu yang dapat dikendalikan oleh perusahaan seperti kebijakan atau proses internal, dan faktor eksternal yaitu di luar kendali perusahaan seperti kondisi pasar, kebijakan pemerintah, atau perubahan cuaca. Kemudian dilakukan analisis permasalahan untuk mengidentifikasi isu yang muncul. Dan yang terakhir yaitu pengembangan skenario alternatif untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi.
Pengukuran resiko. Pengukuran resiko bertujuan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif dari resiko yang dihadapi serta menyediakan informasi yang membantu manajer resiko dalam memilih metode penanggulangan yang paling tepat. Dimensi utama yang diukur meliputi yang pertama, frekuensi kejadian, yaitu jumlah terjadi kerugian dalam periode tertentu. Yang kedua, tingkat keparahan kerugian, yaitu sejauh mana dampak kerugian mempengaruhi kondisi perusahaan, terutama keuangan. Hasil pengukuran ini membantu mengetahui yang pertama, rata-rata dari nilai kerugian dalam suatu periode anggaran. Yang kedua, variasi kerugian antara periode anggaran, yaitu fluktuasi nilai kerugian dari waktu ke waktu. Dengan memahami frekuensi dan keparahan risiko, perusahaan dapat menyusun strategi pengelolaan risiko yang lebih efektif dan efisien. Berikut contoh kasusnya. Di sini kami mengambil contoh kasus pada PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia menghadapi berbagai risiko dalam operasionalnya sebagai penyediaan layanan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Salah satu risiko utama yang dihadapi adalah gangguan jaringan yang dapat mempengaruhi layanan internet dan telepon pelanggan. Untuk mengatasi risiko ini, Telkom menerapkan manajemen risiko berbasis ISO 31000 yang meliputi identifikasi risiko, analisis dampak, dan mitigasi seperti yang pertama, pengembangan infrastruktur. Telkom secara berkala memperbarui infrastruktur jaringan untuk mengurangi risiko gangguan teknis. Yang kedua, manajemen keamanan cyber. Dengan meningkatkan ancaman keamanan cyber, Telkom telah memperkuat sistem perlindungan data pelanggan. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya manusia, yaitu dengan melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan dilakukan untuk meminimalisirkan risiko human error dalam pengoperasian teknologi. Nah, langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan kontinuitas layanan dan kepuasan pelanggan yang optimal.